Saya berharap Pak Hindrata Nikolai terus sehat, terus berbagi ke seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi buat Anda semua. Sudah sarapan pagi ini? Ayo, yang belum biasakan walaupun tidak terlalu banyak. Anda yang penting adalah lakukan. Saya pribadi, ya saya hobi banget sarapan. Saya dari Jawa kebetulan. Dulu sarapannya selalu makanan-makanan yang kenyang, pecel, soto. Makan istri sampai bingung, orang kok makan sarapan kok pecel, nasi lagi ya, dan soto nasi lagi ya. Sampai akhirnya saya sekarang merubah semua kebiasaan itu dengan ya yang pasti sih kopi. Sekarang agak atau sudah ketergantungan ya buat Anda. Kopi cukup bagus, kafe ini juga bagus untuk sehari-hari dan ini kita butuhkan. Wah enak, kopi hotel ini enak banget ya. Saya sapa Anda, saya lagi ada di Surabaya. Ini buat teman-teman Jawa Timur, Surabaya. Yo porek kabari reng. Teman-teman dari Malang, saya asli dari kota Malang. Ayo piye kabari. Saya kemarin ketemu dengan salah satu pejabat di Surabaya. Ternyata dia kenal dengan beberapa teman saya. Beliau menyampaikan, oh ya itu dulu pernah menjadi tim saya waktu saya di Surabaya, di sini. Saya langsung wow, ternyata kota itu kecil, sempit begitu. Kita sering traveling dan piknik dan sering ketemu orang. Nah, pada Anda semua, ayo. Terakhir piknik kapan? Coach, ini kan dalam kondisi pandemi, Coach. Ya, oke lah. Tapi paling nggak Anda pernah jalan dan pergi ke suatu tempat yang aman buat Anda. Secara protokol kesehatan Anda juga yakin betul. Nah, Coach mau ngomong apa sih Coach pagi ini? Saya mau sharing apa? Kembali lagi saya akan sharingkan apa yang bagian dari materi yang kemarin saya berikan ke peserta yang membuat mereka selesai langsung wow. Mereka kok amazed, bahkan mereka berpikir bahwa training NLP, Neuro Linguistic Programming itu akan ada kejadian-kejadian atau akan ada atraksi matain kayu katanya. Akan ada atraksi bakar badan, bahkan sampai kemarin bilang jalan di atas api. Sampai mereka para direkturnya sempat berpikir bahwa kami jujur aja dalam 2 hari training ini tidak nyangka ternyata training ini sekeren ini dan membuat semua peserta itu mendapatkan atau mendapatkan insight yang bersamaan. Bahkan ya inilah khas Surabaya, khas Jawa Timur. Kata mereka cuma begini doang, Coach gila loh, saya nggak ngerti apa yang Coach Ebdung lakukan, tapi dalam training ini saya merasa ditampolin Coach. Pang. Kenapa? Karena sebagian besar yang Coach sampaikan itu benar. Dan ya ini kesekian kalinya lagi saya ngajar dengan orang-orang profesional dari level bawah sampai level atas. Yang level atasnya para senior manager dan pimpinan tertingginya menyampaikan gila, semua yang Coach sampaikan itu benar. Sampai kemarin saya bilang di hari terakhir, Pak jangan ngomong lagi Pak, ntar bener lagi. Kalau semuanya bener gimana Pak? Ingat Pak, saya manusia loh Pak. Jadi ya kembali lagi, inilah kebanggaan, ini kebahagiaan. Ya buat Anda yang mengundang saya nanti di kelas training Anda, saya selalu memberikan momen atau insight dalam kelas training. Ya seperti yang kembali lagi yang saya pernah dapat juga dari guru saya, Pak Hindrata Nikolai. Selamat pagi Pak Hing. Saya banyak dapat insight dari beliau karena beliau adalah guru saya dan ya mau nggak mau kalau Anda sekarang berguru dengan seseorang, Anda belajar dengan seseorang, maka otomatis nggak tahu kenapa Anda sinkronis terhadap guru tersebut. Beliau Pak Hindrata Nikolai ini adalah mentor saya, guru saya. Saya sangat respect dan hormati ya beliau. Dan kalau Anda ketahui dari beberapa yang saya sampaikan, memang ya saya dapatkan dari beliau. Jadi kalau ditanya, kok kayaknya Pak Ebdung ini kayaknya ngikut Pak Hing. Pak Hing itu guru saya kok. Kalau sekarang saya tanya ke Anda punya guru, Anda punya seorang yang menjadi panutan Anda, mentor Anda, ya mau nggak mau mirip dengan beliau. Jadi sekarang, dan beliau Pak Hing itu bangga betul terhadap saya
karena ya buat beliau saya bisa mengikuti semua apa yang selama ini beliau ajarkan. Dan buat Anda, nah pagi ini mau ngomong apa sih coach? Saya mau menyampaikan bahwa setiap orang butuh coach, setiap orang butuh yang namanya mentor, setiap orang butuh pelatih. Ayo Anda, pekerjaan Anda apapun, bisnis Anda apapun, aktivitas Anda apapun, Anda sudah punya mentor belum? Anda sudah punya orang yang melatih dan mendampingi Anda belum? Ingat, Anda tidak bisa begitu Anda lahir, Anda tumbuh, Anda selesai sekolah, Anda berpikir Anda akan melihat dunia itu sendiri. Memang banyak orang di luar sana, bahkan saya dulu waktu tahun 98, 99, 2000 saya melakukan menjalani kehidupan melewati, mengarungi itu dengan sendiri. Saya sebelum saya kenal Neuro Linguistic Programming NLP, saya tahunya bahwa ya udah hidup itu harus jalan gitu. Saya waktu itu hanya tahu istilah ATM, amati, tiru, modifikasi, tapi saya bingung bagaimana cara ATM seseorang. Sampai saya tahu NLP. Jadi pagi ini saya ingin sharingan kepada Anda. Ayo cari mentor, cari tokoh, cari orang yang Anda anggap sukses, cari orang yang ingin Anda jadikan coach. Memang ada beberapa cara pendek adalah kalau Anda nggak kenal dan nggak punya itu, Anda bisa panggil seorang business coach, seorang personal coach, seorang life coach untuk bisa menjadi coach Anda. Tapi dalam proses itu adalah Anda harus membayar beliau itu. Tapi kalau Anda bisa ketemu orang yang misalnya Anda mau bisnis apa, ayam goreng, coba Anda mau ATM siapa. Nah, saya dulu berpikirnya adalah ATM itu cukup dengan melihat, mendengar, saya tahu caranya, bisa ternyata, tapi butuh waktu. Kenapa? Karena resep atau cara atau pola pikir. Dulu saya mikirnya rahasia itu adalah resep. Ternyata yang menarik adalah kalau Anda tahu tentang NLP, rahasia sukses seseorang itu adalah pola pikir. Apa yang ada dalam isi pikirannya. Pertanyaan yang pertama, Anda mungkin pernah nanya, Pak, coba dong Pak bagi semua rahasia suksesan Bapak atau Ibu. Sadar nggak kalau Anda tanya begitu, yang ditanya juga bingung mau jawabnya apa. Karena sebenarnya cara pertanyaannya Anda yang harus mulai Anda pikirkan. Contoh cara pertanyaan yang menarik adalah, Pak, saya mau tanya, apa sih yang ada dalam pikiran Bapak begitu Bapak start mulai membaca buku? Dan begitu Bapak sudah mulai membaca buku, apalah yang muncul dalam pikiran Bapak? Apa yang ada Bapak bayangkan? Orang akan bilang, waduh, saya bingung ya, saya bayangin apa ya? Pikiran apa ya? Yang pasti saya ingin adalah, saya baca buku ini, saya akan dapat insight, saya dapat hal baru, mungkin saya ada kalimat atau kata yang akan membuat saya untuk ini bisa menjadi motivasi untuk seorang sales, ini motivasi untuk seorang karyawan. Jadi dalam proses bertanya pun butuh seni. Kenapa saya menyampaikan ini dari Surabaya? Karena saya ingin nantinya Anda bisa melihat video saya terus ini, dan Anda semua di seluruh Indonesia, Anda mau sukses, Anda mau hebat dalam bisnis Anda mau hebat menjadi karyawan, Anda mau hebat menjadi leader, cari coach, cari mentor. Kenapa? Saya pernah mendengar dari mertua saya, bahkan orang-orang yang pernah menjadi karyawan beliau atau anak buah beliau sempat bilang, Pak, saya itu sukses seperti ini, saya naik pangkat secepat ini, saya bisa ditaruh posisi ini, bahkan saya diberikan kepercayaan dengan jabatan ini karena saya manut beliau loh. Bahasa dulu adalah manut dalam tanda kutip, mengikuti. Nah, padahal dengan cara begitu belum tentu kadang-kadang diberikan saran, kadang-kadang dikasih tahu rahasianya aja Anda sukses. Apalagi dengan Anda melihat video saya ini, makanya yuk silakan Anda subscribe, Anda share video ini ke semua orang yang ingin Anda anggap dia harus sukses, dia harus bisa. Untuk pasangan Anda, untuk orang-orang yang Anda sayangi, untuk teman-teman Anda, ayo, untuk Anda sendiri. Komen bawah ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak ada keinginan. Kita mikir contoh Anda cuma menjadi seorang fotografi, Anda mikir, motret gampang kok, temannya YouTube, liatin aja. Betul sih. Tapi Anda begitu, saya mau tanya Anda, sejago apapun Anda mengambil sebuah gambar, sejago apapun Anda mengambil sebuah momen, terus bagaimana cara Anda menjual? Saya pernah ketemu ada salah satu fotografer yang sampai hari ini sudah hampir 10 tahun, dia masih 1,5 juta sehari. Kalau mau Anda undang, bayangkan 1,5 juta. 10 tahun yang lalu 700.000, naik 1 juta, sekarang 1,5 juta. Bahkan saya sempat merasa ini apa yang salah. Dan yang menarik, kamera dia memang kameranya masih 3-4 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu. Begitu saya ketemu gurunya, waduh, yang saya kaget betul adalah guru dalam artian
sebenarnya seniornya dia yang saya pernah kenal, ternyata dia nggak belajar, dia cuma kenalan aja. Itu waduh, bukan 1 hari tapi 1 kali jepretan bisa puluhan juta. Ayo, kalau Anda sekarang melihat itu, kenapa Anda tidak mulai? Ayolah, Anda sudah proses apa? Kok Anda harus kelihatan egonya tinggi, apalagi Anda harus kelihatan wow banget untuk apa? Kenapa nggak Anda mulai sekarang sudah coba mengikuti, memfollow, dan mulai pelan-pelan memberikan izin kepada diri Anda untuk dibentuk oleh orang yang sukses itu. Ingat, kalau Anda tidak punya mentor, kalau Anda tidak punya coach, Anda akan sinkronis dengan orang sekitar Anda, oleh teman-teman Anda sendiri. Kalau Anda karyawan, Anda bersama lingkungan Anda, karyawan coffee shop, Anda akan bersinkronis dengan mereka. Kalau mereka positif, Anda ikut positif. Kalau mereka negatif, saya pernah punya karyawan yang satu timnya itu main game semua, sinkronis, semuanya main game. Akhirnya semuanya juga keluar. Kenapa itu terjadi? Karena nggak tahu kenapa, kayaknya ngeliat teman asik ya itu aja. Padahal ada orang yang lebih jauh hebat, lebih tinggi, yang kadang-kadang tidak pernah Anda sentuh, tidak pernah Anda bertanya. Ya, kenapa sih coach? Tiba-tiba coach ingin berbagi ini. Kembali lagi, saya merasa bersyukur dengan perjalanan hidup saya sampai hari ini, sampai di November 2020, dan besok adalah hari pahlawan. Ya, saya anggap guru-guru saya, mentor-mentor saya, guru-guru sekolah, orang-orang yang pernah mencibir, bahkan orang-orang yang pernah menyakiti dengan omongan-omongan yang membuat saya merasa waktu itu down, saya sekarang merasa beliau-beliau itu adalah pahlawan. Leader-leader saya dulu yang pernah memimpin saya, bahkan direktur saya Ibu Peggy, itu adalah orang-orang yang menjadi pahlawan, yang pernah membantu kesuksesan saya. Dan yang pasti yang sampai akhir ini, dari 2013 sampai hari ini, yang terus mementori saya, terus membimbing saya, Pak Hing Danata Nikolai, guru dan master trainer NLP di Indonesia, yang kalau Anda ketahui mulai sekarang dan yang kemarin-kemarin, ya saya ini ilmunya dari beliau. Jadi kalau ditanya nanti misalnya, coach kok sama? Ya sama. Dan buat saya nomor 1 adalah beliau. Saya tidak akan pernah pengen nomor 1, biarkan beliau, karena saya ingin menjunjung beliau. Saya menjadi nomor 2 sudah cukup. Saya menjadi orang keduanya beliau juga saya sudah cukup senang. Walaupun sampai hari ini ya kami hanya berkomunikasinya lewat telepon atau chat, karena memang ya kondisi pandemi ini. Beliau sendiri juga terus berkreatif dengan cara beliau. Anda bisa cek nanti linknya beliau. Wah, orang yang luar biasa, orang yang sangat humble, orang yang sangat berbesar hati. Wah, guru besar, seorang guru kalau saya bilang. Orang yang terus berbagi ilmunya dengan cara beliau yang luar biasa. Dan saya dapat insight banyak. Jadi kalau Anda ketahui di kelas-kelas saya training, waduh, kayaknya sebagian besar adalah basic dasarnya dari beliau. Nah, saya tinggal combine dari pengalaman hidup saya yang dari tahun 98 saya sudah bekerja, 98 saya sudah menjadi karyawan kereta api, dan saya pernah menjadi kerja di pabrik juga. Nah, semua itu saya combine semua, dan saya juga pernah mengalami kegagalan kehidupan. Jadi artinya kalau Anda bilang, coach, saya lagi melihat coach, saya pernah gagal. Aduh, Anda harus terima kasih dengan semua kegagalan Anda. Kenapa? Karena kegagalan itu membuat Anda lebih tangguh, membuat Anda lebih kuat, membuat diri Anda punya pendorong untuk membuat diri Anda ingin lebih tinggi dan lebih jauh. Saya malah pernah ketemu dengan orang yang hidupnya baik-baik aja, mulus-mulus aja, sampai dia baru sadar kehidupan ini tidak seperti ini saja. Nah, bahkan kalau Anda sadari dalam kehidupan Anda nggak mungkin semuanya mulus-mulus saja kan. Nah, kembali lagi, pagi ini saya ingin bukan mengajarkan saja ya, saya ingin sharing kepada Anda. Cari mentor, cari coach, cari guru, cari orang yang Anda anggap lebih hebat daripada Anda. Dan hati-hati kepada diri Anda, terutama masih muda-muda yang masih di bawah 30 tahun. Ayo, Anda jangan merasa hebat sendiri. Anda nggak bisa lahir hebat sendiri. Dan ingat, baru dapat 1-2 guru, Anda combine. Kalau Anda sudah wow banget, boleh Anda kalau di Surabaya kemarin pada saat kita training,
kita ngomongnya jumawa, ngerasa diri kita hebat banget, boleh. Kalau emang Anda sudah sukses dengan angka, dengan pencapaian yang memang di atas rata-rata orang lain, nah, misalnya sudah dapat income 1 bulan 1 M misalnya, atau Anda sudah mendapatkan rumah, mobil mewah dan sebagainya dengan hasil kerja Anda sendiri, Ferrari dari hasil kerja Anda sendiri, rumah 5 M, 10 M dari, wah Anda boleh mungkin mulai sekarang agak sedikit merasa oke, saya begini, boleh. Tapi saran saya kenapa harus stop dengan para coach, dengan para trainer, dengan para mentor? Karena kembali lagi, Anda butuh diskusi, Anda butuh bimbingan. Kadang-kadang kita terlena. Saya pernah ketemu dengan anak muda yang sekarang sudah tidak muda lagi, 34 tahun. Beliau sama cerita, saya dulu coach, saya punya tambang besar di Sulawesi dan di Kalimantan. Waduh, mobil saya mobil sport semua. Bahkan tinggalnya di salah satu apartemen termahal di Jakarta. Uangnya itu, tabungannya pada saat itu tidak kurang dari 50 M. Tapi apa yang terjadi dalam waktu 2 tahun habis semua. Kenapa? Karena dia merasa dia di atas segalanya. Bahkan dia sempat dekat dengan artis besar di Indonesia. Tapi kok bisa dalam waktu nggak sampai 2 tahun semua habis? Ayo, Anda yang melihat saya, anak muda yang merasa diri Anda, oke, saya sadarkan Anda, ayo cari coach, cari mentor, cari guru yang akan membimbing Anda. Kan balik lagi, guru, mentor, atau coach yang Anda pilih tidak mungkin menjerumuskan Anda. Mereka akan membimbing kok. Kenapa? Untuk apa mereka harus menjerumuskan Anda? Emang Anda bersaingnya mereka? Enggak kan? Anda datang, Anda berguru, bahkan kalau Anda berguru ke orang-orang yang lebih hebat lagi, waduh, mereka sangat rendah hati. Seperti guru saya Pak Hindran itu sangat rendah hati, sangat apa ya? Sangat membimbing. Bahkan jarang yang arogan, jarang yang merasa dirinya hebat, jarang sekali. Saya kembali lagi, betul pepatah yang saya pernah baca dan saya percayai sampai hari ini, yaitu padi makin tua makin merunduk, orang makin hebat, orang yang paling wow banget, orang yang udah top, udah merasa udah kaya raya bang, makin rendah hati, makin humble, makin kita jadi segan gitu loh, karena di situ makin gak kelihatan arogannya, egonya udah benar-benar gak ada. Bahkan aduh, kayaknya si Om ini atau Bapak ini kayaknya aduh gak kelihatan sekali dia punya apa gitu. Begitu kita ke rumahnya, begitu kita tahu apa yang dimiliki dan sebagainya, kita yang ini saya nabung harus berapa lama. Dan karena saya punya kesempatan bertemu dengan orang-orang itu, bahkan saya ketemu dengan orang yang kemana-mana naiknya helikopter, saya akhirnya berpikir bahwa oh iya ya, ternyata mentor, ternyata mencoba mencolok dengan bahasa, kalau kita bicara konektor, mencolok isi kepala beliau dengan cara terus bertanya, membantu saya mempercepat diri menjadi orang yang lebih sukses yang seperti saya harapkan. Kembali lagi, sebelum Anda ketemu mentor dan coach atau guru, buatkan goal. Kalau enggak, nanya kepada beliau bagaimana cara membuat goal atau bagaimana men-setting goal. Ayo, pagi ini sangat bermanfaat, saya yakin untuk Anda semua. Silahkan share ke orang-orang yang Anda cintai atau teman Anda, ke semua orang, sehingga Anda dan semua orang di Indonesia akan menjadi orang-orang the next success selanjutnya. Orang-orang yang menjadi pebisnis atau pekerja atau leader yang luar biasa selanjutnya, hebat di tahun 2021, supaya semua harapan orang 2021 di saat selesai pandemi kita take off bersama-sama. See you in the next level and the next success. Dari hati kecil, dari hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hindran Nikolai. Bapak, terima kasih banyak. Besok adalah hari pahlawan. Bukan berarti hari pahlawan adalah untuk orang-orang yang sudah meninggal, untuk orang yang masih hidup, orang yang berjasa. Ini adalah momen yang tepat buat Anda semua untuk memberikan ucapan terima kasih. Harusnya di hari guru, tapi karena beliau ini bukan hanya guru, beliau adalah mentor. Beliau adalah orang yang selama ini memberikan ilmu dan saya belajar kepada beliau. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Berkat Bapak, berkat support Bapak, saya menjadi seluar biasa ini, saya sukses ini. Jadi saya berharap Pak Hindran Nikolai terus sehat, terus berbagi ke seluruh rakyat Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia akan makin banyak orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Bapak yang luar biasa,
dan banyak menjadikan orang-orang seperti yang pernah Bapak sampaikan ke saya dan pernah Bapak sampaikan ke semua peserta training juga, yaitu Bapak ingin mencerdaskan semua rakyat Indonesia. Saya akan menjadi orang kedua yang support Bapak, yang akan di belakang Bapak. Nanti kata ada aktivitas apapun yang berkaitan dengan mencerdaskan masyarakat Indonesia, saya siap membantu. Ini adalah ucapan dan dedikasi saya untuk Pahing. Jadi buat Bapak, saya doakan terus Bapak terus sehat, terus berkreasi, terus kreatif, terus mengeluarkan hal-hal yang wow, yang membuat semua orang langsung wow. Dan buat semua teman-teman di seluruh Indonesia, ayo kalau Anda mau belajar NLP, orang nomor 1 di Indonesia, master trainer pertama kali di Asia Pasifik adalah Pak Hindarta Nikolai. Saya terus menjunjung beliau, saya ingin terus beliau menjadi nomor 1 di Indonesia, karena buat saya itu adalah tempatnya milik Pahing. Saya akan terus menjadi follower beliau, saya akan menjadi orang nomor 2 beliau. Dan kalau Anda ingin terus bersama saya, ingin ngobrol, bahkan ingin komen, silakan Anda lakukan di YouTube saya ini.